Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 31 Oktober 2022 dalam pekan biasa ke-31 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Innocentius Henry, Mazmur dilantunkan oleh Gregorius Jonathan, dan renungan ditulis oleh Antonia Jovita Ari. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas hari baru yang Kau anugerahkan. Atas nafas kehidupan yang boleh kami hirup sampai detik ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami dengarkan. Dan kiranya boleh menjadi kekuatan dan pegangan kami dalam menjalani hari ini. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi bab 2 ayat 1 sampai dengan 4. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasih. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kalian sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingan sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, lindungilah aku dalam damai-Mu. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Tuhan, lindungilah aku dalam damai-Mu. Sungguh aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Tuhan, lindungilah aku dalam damai-Mu. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, lindungilah aku dalam damai-Mu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Jika kalian tetap dalam firman-Ku, kalian benar-benar murid-Ku, dan kalian akan mengetahui kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Lukas bab 14 ayat 12 sampai dengan 14. Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan. Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Maka engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Mengundang tanpa pamrih. Renungan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita mengadakan pesta perjamuan, entah pernikahan anak, ulang tahun atau acara apapun, yang pertama kita pikirkan adalah bagaimana acara itu berlangsung baik, indah, dan mengesankan, serta mendatangkan pujian dari para undangan pastinya. Begitupun dalam membuat daftar undangan. Pertama-tama yang kita masukkan adalah teman-teman, saudara-saudara kita, orang-orang yang menurut kita penting atau berpengaruh dalam bisnis atau karir kita. Kebanyakan mereka berasal dari kalangan yang berstatus sosial kurang lebih sama dengan kita, atau bahkan lebih tinggi. Semakin tinggi status sosialnya, semakin membanggakan. Apalagi jika mereka juga orang-orang penting, bisa jadi akan ada media yang meliput. Maka semakin banyak orang membicarakan acara kita, dan semakin banyak pula pujian yang kita terima. Sebaliknya, beranikah kita dalam pesta perjamuan penting yang kita adakan, mengundang orang-orang yang seringkali tidak diperhitungkan karena ketidakmampuan mereka secara ekonomi? Ya, mereka yang tidak memiliki apapun yang bisa dibanggakan. Padahal sesungguhnya undangan kita bisa membawa sukacita bagi mereka. Karena mungkin mereka belum pernah mendapat undangan seperti ini. Tetapi dengan demikian, mungkin sekali pesta kita tidak akan menjadi pembicaraan orang. Karena mereka bukan siapa-siapa. Dalam Lukas 14
ayat 12, Tuhan Yesus mengatakan, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tuhan tidak melarang kita mengundang saudara, teman, orang-orang yang kebetulan status sosialnya jauh di atas kita. Tetapi Dia mengajak kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kita melakukannya betul-betul atas dasar kasih yang tulus? Atau adakah maksud-maksud lain yang tersembunyi untuk kepentingan kita pribadi? Mengapa penekanan kepada orang kaya? Karena mereka memiliki potensi membalas lebih dari apa yang kita berikan. Hal ini sangat mungkin mengaburkan tujuan kita. Saudara-saudari terkasih, mengundang perjamuan artinya tuan rumah menjamu atau melayani tamu yang diundang. Melayani adalah wujud dari perbuatan kasih. Jadi siapapun yang kita layani harus benar-benar didasari kasih tanpa pamrih. Tidak hanya itu, melayani juga harus tepat sasaran, yaitu kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan pelayanan kita. Terutama saudara-saudara kita yang miskin, lemah dan tersisih, yang tidak mampu membalas pemberian kita. Karena disitulah pelayanan kita menjadi murni dan benar. Seperti kata Yesus dalam Lukas bab 14 ayat 14. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas pemahaman yang Kau berikan mengenai melayani tanpa syarat hari ini. Kiranya rahmat-Mu memurnikan semangat pelayanan kami dan menumbuhkan empati kami kepada saudara-saudari kami yang membutuhkan, sehingga kami lebih peka dan peduli terhadap sesama seperti yang diteladankan oleh Yesus Kristus Putra-Mu terkasih, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.